Iran menjadi hancur. Justru kita harus punya hati yang berbelas kasih karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Kita bayangkan bagaimana rasanya mereka tuh pingin bebas, lepas dari aturan doktrin agama. Dan itu dibayar dengan nyawa mereka. Kita berbelas kasihan sama mereka ini. Mereka mungkin ingin mendengar kabar baik. Tapi rezim mencegah. Kita perlu tahu apa yang terjadi di dunia supaya kita tahu pokok doanya apa. Shalom God Lovers, senang sekali saya Pendeta Martin Harefa kembali menyapa Anda dalam Diaspora TV Talk Show. Ruang dialog iman, sejarah, dan realitas dunia yang kita jalani hari ini. God Lovers, hari-hari ini dunia kembali menahan napas, menatap Timur Tengah, sebuah kawasan yang tak pernah lepas dari pusaran konflik, kepentingan, dan pertarungan pengaruh global. Sejak akhir Desember 2025, Iran digoncang demonstrasi besar-besaran di berbagai kota. Protes yang berawal dari krisis ekonomi, inflasi tinggi, pengangguran, dan kesenjangan sosial, kemudian merembet menjadi penolakan terhadap kebijakan negara, isu hijab, kebebasan sipil, dan hak asasi manusia. Ratusan demonstran dilaporkan tewas, ribuan ditangkap, dan ketegangan dalam negeri semakin memuncak. Di saat yang sama, Amerika Serikat mengirim armada militernya ke kawasan Teluk Persia, disertai peringatan keras terhadap Iran. Situasi ini makin panas dengan keterlibatan Israel yang secara strategis hampir pasti berada di barisan pendukung Amerika. God Lovers, kita sedang menyaksikan badai geopolitik besar. Ketegangan Iran-Amerika, manuver Israel, posisi Arab Saudi dan negara-negara Teluk, serta bayang-bayang Rusia dan Cina. Pertanyaannya bukan lagi apakah Timur Tengah sedang memanas, tapi seberapa dekat dunia pada potensi konflik besar. Di tengah dinamika ini muncul pula pertanyaan moral yang penting. Ketika sebuah rezim mengklaim membela perlawanan terhadap Barat dan Israel, namun pada saat yang sama menindas rakyatnya sendiri, di manakah posisi nurani kita? Ketika kekuatan global saling mengancam, siapakah yang paling menderita? Dan sebagai orang percaya, bagaimana kita membaca semua ini dengan iman yang dewasa, bukan emosi yang sempit? God Lovers, kita tidak datang untuk propaganda, bukan untuk memihak blok politik tertentu, dan bukan untuk membangun kebencian. Kita datang untuk berpikir jernih, menimbang dengan hikmat, dan menilai dengan nurani. Karena iman Kristen tidak memanggil kita untuk membela kekuasaan, melainkan membela kebenaran, keadilan, dan martabat manusia. Hari ini kita akan membahas Iran dalam tekanan, perlawanan, protes, dan ancaman perang. Dan telah hadir bersama kita mantan wartawan, aktivis kemanusiaan, pengamat isu Timur Tengah dan geopolitik global, sekaligus hamba Tuhan, Ibu Monique Rickers. Shalom Bu Monique, Terima kasih untuk hadir di Diaspora TV Talk Show. Di tengah-tengah kesibukan Ibu Monique juga melayani di berbagai gereja. Dengan senang hati, terima kasih. Sebelum kita memulai dialog ini, mari kita menundukkan kepala sejenak. Kita berdoa agar Tuhan memberi kita hati yang jernih, pikiran yang terang, dan keberanian untuk berdiri di pihak kebenaran. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang kepadamu mengucap syukur atas pemeliharaan dalam kehidupan kami dan juga anugerah keselamatan yang pasti di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami akan berbincang-bincang mengenai situasi Iran dan juga dunia secara global. Kami mohon Roh Kudus memimpin, menuntun kami, sehingga pembicaraan kami sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati hamba-Mu Ibu Monique Rekers yang menjadi narasumber dalam pembincangan ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita masuk ke percakapan yang serius dan penting ini, izinkan saya mengingatkan God Lovers dan sahabat-sahabat semua. Jangan lupa like, komen, dan share talk show ini agar semakin banyak orang bisa mengikuti diskusi yang jujur dan mencerahkan. Dan bagi Anda yang baru bergabung, silahkan subscribe dan follow Diaspora TV di YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook. Supaya tidak ketinggalan setiap dialog iman dan isu global dari perspektif Kristiani. Baik, God Lovers, mari kita mulai percakapan kita hari ini. Ibu Monique, sejak Desember 2025, kita melihat demonstrasi besar-besaran di berbagai kota di Iran. Iya. Apa pemicu utama gelombang protes ini, Bu? Iya, pemicunya dari ekonomi. Ekonomi. Urusan perut ini, Pak. Biasa kan begitu ya, Iya. selalu dimulai dari urusan perut. Iran juga pernah sempat juga krisis air, akses air bersih buat warga karena dilanda kekeringan yang parah. Wow. Nah, kemudian aksi demonstrasi yang Desember 2025 ini terjadinya di Grand Bazaar Teheran. Awal mulanya. Jadi di kota Teheran itu ada pusat Ya. pasar yang dulunya Mm-mm. menjadi juga pusat gerakan politik. Oh. Jadi ini sesuatu yang secara simbolik juga sepertinya seakan-akan mengulang yang dulu di tahun 1979. Pada waktu Raja. Rezim Iran yang sekarang naik. Oh. Nah, Iya. demonstrasi bermula di Grand Bazaar di Teheran, ibu kota Iran. Di ibu kota Iran saja itu udah ada 100 lokasi demonstrasi. Di ibu kota aja udah 100. Di seluruh Iran ini kan luas sekali ya. Luasnya 1,7 juta kilometer persegi. Indonesia 1,9 juta kilometer Oh, persegi. jadi beda dikit ya. Beda dikit. Itu di 400 kota. Bahkan saking terpuruknya ekonominya Iran, Bapak Ibu, sampai nilai tukar mata uang Iran ini jadi 1,4 juta per Terhadap 1 dolar, dolar. Iya, 1,4 juta rial Iran. Tapi Bu, Per ngomong-ngomong, ini kan negara kaya dengan minyak, kok bisa terpuruk begitu ya ekonominya? Sumber berkat kan Tuhan Israel. Kalau anti Israel gimana caranya mau diberkati? Iya. Jadi demo ini sebetulnya demo besar ya. Bahkan di wilayah-wilayah Sunni, kan Iran ini kan mayoritas Islam Syiah. Tapi ada juga daerah Islam Sunni, misal di provinsi Sistan, Balochistan. Nah, di Balochistan ini mayoritas Sunni, itu juga demo. Atau di wilayah Tabriz, ini bahasanya bukan bahasa Parsi tapi bahasa Turki Azeri. Dekat dengan Azerbaijan. Azerbaijan tetangganya Iran, ini juga sama, Islam Syiah. Tapi bedanya orang-orang Azeri ini bersahabat dengan Israel, ada di hubungan diplomatik. Jadi bukan karena faktor Syiahnya ya, jadi lebih karena rezimnya. Nah, saya pernah dulu ke Tabriz. Tabriz ini kota dekat perbatasan ke Turki. Nah, jadi di sini orang-orangnya juga demo gitu loh. Jadi memang bisa dibilang saking
beratnya beban hidup mereka Ya. sampai mereka ingin rezim ini diganti. Sayangnya belum diganti-ganti sampai hari ini. Belum tergantikan. Saya ngebayangin aja nih, kalau harga satu botol Aqua itu $1, mereka harus bawa uang 1,4 juta rial. real. Segepok uang untuk Iya, beli rial Iran. satu. Iya, saking Kasihan ya. kasihannya. Nah, itu yang terjadi di Iran dan itulah yang menyebabkan unjuk rasa. Dari isu ekonomi, pengangguran, dan inflasi, hingga protes hijab. Bagaimana kita membaca akumulasi kemarahan publik Iran hari ini, Bu Monik? Kalau kita lihat, Iran ini menjadi negara berbasis Islam itu baru ya, tahun 1979. Sebelumnya Iran itu bentuknya monarki. Ya, kerajaan. Pemimpinnya gelarnya sah. Dan pasangannya ratu pakai mahkota, bukan pakai jilbab. Nah, jadi beda sekali dengan rezim Islam Iran. Sejak 1979 ketika Ayatollah Khomeini pulang dari pengasingan di Prancis. Nah, sejak saat itu Iran yang tadinya sekuler kemudian menjadi Islamis. Jadi ya kalau bisa kita bilang rakyat Iran ini mungkin ada dalam posisi sudah capek dengan doktrin agamawi. Karena yang dicekokin adalah urusan agama terus. Masalah perut malah diabaikan tidak, ya. Iya, malah tidak diurusi sama pemerintah. Jadi ada titik di mana sudah sampai di pagar mungkin ya. Udah ini benar-benar udah nggak bisa di ambang batas, betul. Ya. Nah, banyak laporan menyebutkan ratusan demonstran tewas dan ribuan ditahan. Apa dampak kekerasan ini terhadap stabilitas rezim Iran, Bu Monik? Stabilitas rezim Iran ini betul-betul kalau kita menilai dari jumlah korban. Korban yang tewas akibat demonstrasi, unjuk rasa, dan dilawan oleh rezim itu sangat besar, Pak. Bayangin, menurut data, ini data tentu tidak terverifikasi karena apa? Di Iran ini kebebasan pers ini nggak ada. Jadi sumbernya memang hanya sumber dari satu pihak, yakni dari pemerintah. Media-media rezim. Nah, kalau data dari sumber yang bukan pemerintah disebutkan sekitar 30.000 orang sudah jadi korban. Nah, ini jumlah sejak demo Desember 2025. Bandingkan dengan kata dunia ketika Israel berperang melawan teroris di Gaza, korban warga Gazanya 70.000. Selama 2 tahun lebih perang. Ini dalam waktu singkat 30.000, setengahnya dari jumlah di Gaza. Kan lebih banyak lagi berarti korban tewasnya. Namun yang didata secara resmi oleh Yayasan Martir Iran itu hanya disebut hanya sekitar 3.000-an orang yang tewas. Jadi memang tidak ada data yang valid, namun kita bisa menilai bahwa rezim ini menjadi sebuah pertanyaan dong. Bagaimana cara mereka memperlakukan warganya? Bagaimana cara rezim untuk menekan orang yang berseberangan dengan rezim itu sendiri? Berarti kan mereka tidak punya tidak ada mekanisme untuk menyampaikan protes, menyampaikan kritik kepada pemerintah. Masa protes dijawabnya dengan peluru? Mereka dianggap sebagai musuh dan bahkan pemberontak. Langsung dicap mereka adalah pendukung Zionis. Langsung dicap mereka ini pasti agen-agen Israel. Padahal nggak ada bukti. Kasihan. Jadi suara rakyat itu benar-benar ditekan. Nah, apakah ini sekedar gejolak sosial sementara atau tanda krisis legitimasi serius
bagi Republik Islam Iran? Kalau kita lihat dari jumlah korban yang tewas, berarti mereka adalah harusnya udah nggak disukai. Iya. Warganya udah beberapa kali demonstrasi. Sebelumnya di era masa Amini, ketika seorang perempuan Iran yang menolak pakai jilbab karena pemaksaan hijab, pemaksaan berjilbab bagi perempuan Iran. Iya. Di tahun 2022 dia tewas di tangan polisi moral. Dan akhirnya Iran bergejolak, mereka akhirnya berdemonstrasi dengan penolakan kebebasan ya. Mereka menuntut bisa berekspresi. Iya. Ada kebebasan berekspresi. Nah sekarang isunya memang bukan soal itu, isunya soal ekonomi. Tapi kalau kita lihat juga dari pemilihan presiden terakhir, orang Iran memilih presiden yang sekarang itu jumlah pemilih besar yang memilih dia ya. Presiden yang berkuasa Masoud Pezeshkian itu terpilih 10 juta suara lebih. Sementara ulama yang konservatif yang memilih dia hanya 200.000. Artinya tandanya orang udah capek kan dengan doktrin agamawi. Orang maunya tokoh yang dianggap moderat. Presiden Iran yang sekarang nih yang terpilih. Bukan lagi ulama-ulama konservatif yang taunya hanya maksain orang menuruti kata mereka. Nah ini udah satu ukuran. Bahwa sudah saatnya sebetulnya rezim ini sadar mereka harus mengubah diri. Di pemilu sebenarnya kalah ya para ulama ya. Ulama udah nggak ada yang milih. Ya mungkin 200.000 orang itu ya teman-temannya dia. Kalau dibandingkan dengan yang memilih presiden sekarang jauh sekali ya. Jauh sekali. Dan itu juga sebetulnya 10 juta itu kecil Pak. Yang memilih itu orang juga udah males pilih keikutsertaan dalam pemilu. 10 juta yang ikut pemilu. Padahal bukan yang memilih si presiden ini. Jadi dari jumlah populasi Iran itu nggak sampai 50% sebetulnya yang memilih. Jadi ya sayangnya nggak antusias lagi ya. Nggak antusias lagi. Karena mereka udah pikir, muak dengan ujung-ujungnya nanti dia lagi kali ya dia pikir. Ujung-ujungnya tidak ada perubahan. Karena apa? Rezim ini kan dikendalikan oleh figur spiritual. Tokoh utamanya ya si Khamenei. Jadi presiden ini hanya jadi boneka atau bagaimana? Kalau dalam sistem Iran, presiden memang kekuasaan tertinggi. Tapi masalahnya ada si figur mullah ini. Mullah ini ya ulama yang dianggap sebagai penentu nasib Iran. Nah Ali Khamenei meskipun dia usianya sudah 80 sekian. Dia umur panjang juga gitu loh. Masih berkuasa sampai hari ini. Iya ini konfliknya sebenarnya internal ya. Betul. Bukan karena faktor yang lain. Dari dalam negeri sendiri udah nggak suka. Iya. Nah di tengah instabilitas internal, Amerika Serikat justru mengirim armada militernya ke Teluk Persia. Pesan strategis apa nih yang ingin disampaikan Washington, Bu? Jadi Trump kan orangnya kan suka menekan ya. Menekan dalam arti dia tahu bahwa dia punya kekuatan. Amerika kita suka tidak suka memang kita harus akui Amerika sampai saat ini memang sebagai negara yang sakti. Sakti dalam hal apa? Dia negara-negara di dunia masih mendengar Amerika, masih mengikuti kebijakan-kebijakan Amerika, suka maupun tidak suka. Nah, karena ada aksi demonstrasi yang dibalas dengan peluru, maka Amerika memberikan tekanan kalau masih ada korban, maka rezim akan diserang. Makanya Trump mengirim armada-armada kapal induknya. Kapal induk misalnya Abraham Lincoln
itu satu kapal induk itu bisa muat 12 pesawat tempur. Nah, lumayan kan? Iya. Didatangkan dari beberapa pangkalan militer Amerika yang memang sudah ada di Timur Tengah. Iya. Pangkalan Amerika kan banyak di Timur Tengah, ada di Qatar, di dekat Arab Saudi, di Arab Saudinya sendiri juga ada dan sebagainya. Jadi didatangkan. Namun sebetulnya juga beberapa hari terakhir di awal Februari ini mau ditarik gitu ya. Tapi per 2 Februari itu terjadi insiden. Iran mengirimkan drone untuk memata-matai kapal induk Amerika. Dan ini lagi di Laut Arab nih ceritanya. Akhirnya si drone Iran ini ditembak jatuh sama pesawat tempur Amerika F-35 sekian. Nah jadi Iran ini udah digertak, dia bandel gitu loh. Bikin insiden. Nanti kalau dibalas dia akan teriak-teriak dia diserang. Padahal dia udah serang duluan. Iya, udah ngirim drone drone duluan. Ini kan kayak apa ya? Nyari gara-gara, ya nggak sih? Mancing. Nah mungkin kita akan melihat bisa jadi insiden hari Selasa di awal Februari bisa jadi akan membuat Amerika berpikir ulang nih. Nggak jadi deh tarik mundur. Tetap misalnya dalam posisi untuk menyerang Iran. Namun tentu saja kita berharap itu tidak terjadi. Nah, Bu Monik, seberapa besar risiko salah perhitungan yang bisa memicu bentrok antara Iran dan Amerika? Kalau Amerika salah hitung nih. Kalau Amerika salah hitung tentu akhirnya dampaknya jadi perang regional. Karena apa? Si Iran sudah bilang akan menyerang bukan hanya Israel. Kalau dia diserang sama Trump, diserang sama Amerika, dia bukan hanya mau menyerang Israel, tapi dia akan menyerang negara-negara Arab yang membantu Amerika. Wow. Jadi ini kan iya, karena dia tahu, karena Iran sadar dia nggak akan sanggup melawan Israel. Kalau Israel diserang, tentu Israel akan menyerang balik. Dia nggak akan sanggup melawan Amerika juga. Nah, jadi dia belum apa-apa, dia udah kasih sinyal. Nah, tapi sejauh ini, puji Tuhan, negara-negara Arab juga sudah mengirimkan pesan bahwa mereka tuh nggak akan ikut-ikutan. Arab Saudi contohnya, mereka bilang, oke, kami tidak akan mengizinkan Amerika menggunakan wilayah udara kami. Nah, udah. Itu satu sinyal bahwa Arab Saudi nggak ikut-ikutan. Jadi semoga, dan Israel juga baik. Israel bilang ke Trump, jangan menyerang Iran. Kenapa? Israel udah capek perang. Udah diserang juga sama Iran di tahun 2024. Bulan April dan bulan Oktober. Juni 2025 juga udah. Ketika Israel menyerang Iran, Iran bales. Jadi sekarang Israel lagi ingin kembali membangun ekonomi mereka. Yang sempat, meski Israel tetap baik-baik saja, tapi mereka punya target lebih tinggi lagi pertumbuhan ekonominya. Iya. Bicara tentang Israel yang mau membangun kembali ekonominya, bagaimana posisi Israel dalam eskalasi ini? Dan seberapa besar kemungkinan Israel ikut terlibat langsung mendukung Amerika? Apakah itu mungkin? Israel mungkin doktrinnya gini, selama dia tidak diserang, dia nggak akan menyerang duluan. Pada Juni 2025 Israel menyerang duluan karena apa? Iran sudah memperkaya uranium. Sampai tingkat yang berbahaya karena bisa digunakan untuk nuklir. Batas nuklirnya itu kan 60%. Nah, Iran sudah sampai di kemampuan 60%. Dan dia sudah punya waktu itu 408 kg uranium.
408 kilogram itu bisa bikin beberapa bom nuklir. Sementara satu bom nuklir itu hanya butuh 42 kilo uranium. Artinya 408 bagi 42. Ya. Banyak Ya. bom nuklir. Padahal si Khamenei, Ali Khamenei, pemimpin spiritual Iran berkata, Israel itu negara kecil, hanya butuh satu bom nuklir. Israel itu hanya satu bom nuklir aja. Ya itu benar. Ya. Tapi jangan salah, dia mau kirim bom nuklir ke Israel, itu artinya dia juga melululantakkan Palestina. Iya. Gitu Betul. kan. Nah sekarang Israel selama dia tidak diserang, dia pasti tidak akan menyerang. Dia Itu nggak mau kuncinya lah. ya. Iya, dia nggak mau lah. Buat apa? Kan kalau kita lihat sejarah rekam jejaknya Israel waktu dia menyerang Iran juga yang diserang kan aset militer. Iya. Tokoh-tokoh militer, ahli nuklir, ada 15 ahli nuklir yang tewas. Jadi bukan warga sipil targetnya. Tapi kalau Iran nyerang Israel itu kan random. Iya. Secara acak bisa jatuhnya di rumah sakit. Waktu itu kan di Beersheba, bisa jatuh di pusat penelitian Weizmann. Jadi merugikan, sangat merugikan. Iya, iya. Nah, apakah dunia sedang mendekati potensi konflik militer besar di Timur Tengah dengan tanda-tanda ini? Jawabannya bisa, Pak. Konflik militer besar bisa terjadi. Kenapa bisa? Karena memang secara Alkitab kita juga lihat ada Yehezkiel 38, ada Yehezkiel 39, Ya. di mana Iran dalam bahasa kuno Persia itu ya. disebut. Jadi apakah ini akan menjurus ke Yehezkiel 38, Yehezkiel 39? Ya. Bisa jadi. Karena kalau kita mau lihat ada ayat juga Yehezkiel 38 ayat 14, sebab itu bernubuatlah hai anak manusia dan katakanlah kepada Gog, beginilah firman Tuhan Allah, ketika umatku Israel sedang diam dengan aman tentram, pada waktu itulah engkau akan bergerak. Jadi kata kuncinya di sini ketika umatku Israel sedang diam dengan aman tentram. Akan terjadi apa? Serangan. Ya. Namun dari ayat Yehezkiel 38 ayat 18, ketika si Gognya ini menyerang, amarah Tuhan yang timbul. Bukan Israelnya yang marah, Tuhannya Israel yang marah. Ya. Caranya gimana? Tuhan sendiri bilang nanti ayat 19 akan terjadi gempa yang dahsyat. Nah, gempa ini kita nggak tahu apakah gempa yang akan gempa bumi, Ya. gempa karena alami atau gempa karena bom. Bom ya. Bisa bom nuklir, bisa dan sebagainya. Kita nggak tahu. Tapi kalau ditanya mungkin nggak? Mungkin terjadi perang. Iya, iya. Patokannya apa? Saat damai. Jadi damai juga bisa jadi sesuatu yang besar akan terjadi. Iya, terima kasih Bu penjelasannya dan kaitannya dengan ayat firman Tuhan, nubuatan yang ada di kitab Yehezkiel. Nah, Iran semakin mendekat ke Rusia dan China. Apakah ini murni aliansi strategis atau karena Iran makin terisolasi oleh Barat? Selama ini Iran itu kan gini, Iran itu punya minyak. Namun minyaknya itu nggak ada yang beli. Kenapa nggak ada yang beli? Karena memang uang Iran itu nggak kepake, Pak. Makanya Iran tuh hanya bisa jualan minyak itu ke Cina. Kenapa Cina beli? Karena Cina dapat harga diskon. Iya. Gitu ya. Bukti uang Iran itu nggak kepake karena gini juga. Dia tuh kan kena sanksi sama Amerika. Jadi emang dia dalam kondisi yang sebetulnya susah secara ekonomi. Dan dia sendiri memang nggak mau pakai dolar. Oh begitu. Dalam transaksinya. Waktu saya ke Iran, itu saya kan bawanya dolar. Sementara di Iran pakainya euro. Gitu loh. Jadi saya harus cari nukerin dolar yang saya punya ke euro. Di Turkmenistan waktu itu saya masuk
ke Irannya lewat Turkmenistan. Nah ini Turkmenistan juga negara-negara aneh juga nih, negara sistemnya komunis tapi negara Islam. Oh. Nah jadi singkat cerita adalah dia nggak mau terima dolar Amerika. Sementara sistem perdagangan internasional itu kan pakainya kan dolar kan. Nah jadi sekarang kepentingannya Iran kenapa dekat dengan Rusia dan Cina? Cina beli minyak. Rusia punya sistem mata uang yang melawan sistem Amerika. Kalau kita transaksi dikirimin duit dari luar negeri atau kita mau kirim duit ke luar negeri, kita pasti ada SWIFT code. Nah ini kalau pakai sistem Rusia, dia lebih murah dari SWIFT code dari Amerika, lebih murah, tapi ini transaksinya antar bank Rusia doang. Gitu loh. Jadi Iran terpaksa dekat sama Rusia. Dan juga memang Rusia ini menyediakan sistem pertahanan udara untuk Iran. Kasih juga beberapa perangkat nuklir. Ahli nuklirnya bekerja di sana. Seperti contohnya di Bushehr, reaktor nuklir Bushehr di Iran. Namun Iran juga memberikan amunisi dan drone untuk Rusia nyerang Ukraina. Jadi ini emang apa ya? Persekongkolan koalisi ideologi yang sama. Ideologinya anti barat. Nggak mau hegemoni Amerika. Melawan hegemoni Amerika. Sama seperti Cina kan. Cina juga kan maunya melawan hegemoni Amerika. Rusia karena dia masih demam dengan kejayaan Uni Soviet masa lalu, dia pengen juga tetap kuat gitu ya, meskipun dia sudah runtuh sejak 1991. Udah pecah Uni Soviet jadi 15 negara. Tapi dia masih pengen tetap punya kekuatan. Nah caranya gimana? Makanya mereka bikin BRICS lah, mereka bikin aliansi kekuatan militer Shanghai. Dan mereka latihan perang bareng Desember kemarin. Nah inilah cara-cara mereka untuk menunjukkan bahwa mereka tuh kuat. Guna melawan Amerika dan teman-temannya Amerika. Seperti itu. Nah jika konflik meletus, apakah kita berpotensi melihat konfrontasi blok global? Amerika Israel versus Iran, Rusia, dan Cina. Kalau lihat blok global, balik lagi ke Alkitab. Di Alkitab kita kalau melihat memang perang akan terjadi secara global. Perang apa saja? Perang Armageddon. Akan pada datang ke Har Megiddo. Adanya di mana? Di Israel. Terus kita lihat juga Sakaria 14. Sakaria 14 ayat 2. Itu ini bicara kan tentang apa, Bu? Perang Yerusalem. Ini juga dikatakan segala bangsa akan menyerang Yerusalem. Jadi kalau kita lihat Sakaria 14 ayat 2, dikatakan di sini aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki, dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan, tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Jadi kalau dibilang bukan hanya dari koalisi, tapi ini udah multipolar gitu ya, udah semuanya ikut untuk berperang. Faktornya apa? Faktornya macam-macam. Tapi masalahnya sasarannya selalu dibilangnya kan Harmageddon, Har Megiddo Israel. Yerusalem adanya di Israel juga. Jadi mau Amerika sama Iran yang berantem bisa-bisa nyasarnya ke Israel. Karena memang Israel adalah jam akhir zaman. Bagaimana posisi Arab Saudi dalam eskalasi ini? Apakah masih mencoba netral atau kembali ke orbit Amerika? Arab Saudi selama ini sudah jadi korban sebetulnya. Karena dia dekat sama Houthi, dekat lokasi Arab Saudi ini dekat dengan Yaman. Nah di Yaman itu ada
Houthi, di-backing oleh Iran. Iran. Syiah, Houthi ini Syiah. Mm. Nah, gara-gara ada Houthi di Yaman, beberapa kali Arab Saudi ini jadi korban serangannya si Houthi yang menyasar ke kilang-kilang minyaknya Arab Saudi. Oh, ya, ya. Nah, Amerika juga pernah jadi korban. Diduga ada satu kelompok militan di tahun 2019 itu melakukan aksi bom dan menewaskan pasukan Amerika yang ada di Arab Saudi. Jadi kelompok militannya ini kelompok Syiah juga. Dan diduga backingan dari Iran juga. Dari Iran, ya. Jadi ini Arab Saudi belum ikutan aja udah jadi korban. Jadi dia pasti akan berusaha untuk tidak terlibat jika ada perang dengan Amerika dan Iran. Iya. Itu udah jelas. Dan sejauh ini memang Arab Saudi ini kan kiblat umat Sunni sedunia. Dan negara Sunni ini ada 22 anggota Liga Arab. Iran ini kan bukan Arab. Iran ini bukan Arab. Iran ini punya bahasa sendiri, bahasa Parsi. Mereka orang Arya ya. Jadi beda kultur, beda tradisi. Nah, tapi sama-sama Islam meski mazhabnya berbeda. Jadi tentu saja kalau Arab Saudi ikut-ikutan, bisa-bisa negara-negara Sunni yang lain juga ikut jadi korban. Terpicu ya. Terpicu. Jadi pastinya Arab Saudi akan sangat menahan diri. Nggak mau akan terlibat dalam perang regional ini. Menarik. Seberapa nyata ancaman Iran bagi negara-negara Teluk seperti UEA, Bahrain, dan Kuwait? Jadi kalau kita lihat, Iran punya kemampuan membina seperti Hamas di Gaza. Dilatih senjata, diberikan persenjataan, dimodali untuk bikin terowongan, dimodali untuk bisa jadi punya kekuatan ya untuk melawan Israel. Bukan hanya itu saja, dia bisa membentuk Hezbollah di Lebanon. Lalu dia bisa bikin Houthi di Yaman. Proksinya ada di mana-mana. Milisi Syiah di Suriah, milisi Syiah di Irak. Ini dalam keadaan damai saja, nggak muncul perang, nggak muncul konflik. Dia bisa menciptakan proksi di mana-mana. Di Arab, di Timur Tengah. Ada 22 negara Arab. Jadi kalau sampai terjadi konflik regional, tentu yang di dalam proksi-proksi Syiah, kelompok-kelompok milisi-milisi ini bisa bangkit kan. Betul. Dan itu akan merugikan negara-negara Arab sendiri. Jadi memang makanya negara Arab ini ketar-ketir supaya si Trump ini nggak sampai menyerang. Mereka udah nggak mau kok perang. Sampai sejauh ini mereka lebih tertarik untuk kesejahteraan. Uni Emirat Arab sibuk membangun, Arab Saudi sibuk membangun. Jadi kita lihat sisi positifnya adalah karena mereka merasa mereka harus menjadi negara maju, negara modern. Mereka udah nggak mau lagi menghabiskan energi untuk perang. Coba kalau misalnya mereka masih semangat perang. Pasti akan, oh iya Amerika itu kan Iran musuh saya secara mazhab. Habisin aja deh. Ini malah terjadi sebaliknya loh. Mereka malah mencegah supaya tidak terjadi perang. Jadi ada sisi di mana dalam hal ini ya negara-negara Arab itu punya keinginan untuk tidak terjadi perang di kawasan. Iya. Terima kasih untuk penjelasannya Bu, supaya kami bisa mendapatkan gambaran situasi yang sebenarnya di Timur Tengah. Nah, jika konflik terbuka terjadi, apakah negara-negara Teluk akan menjadi mediator, pendukung Amerika, atau justru jadi medan perang?
Sejauh ini bisa dibilang gini, Iran ini menjadi bahaya karena dia punya nuklir. Makanya negara-negara Arab itu memaksa supaya Iran itu kembali ke meja perundingan untuk bahas nuklirnya. Nah, masalahnya Iran yang nggak mau menyerahkan atau menonaktifkan program nuklir mereka. Nah, diagendakan akan ada pertemuan di Oman untuk bahas nuklir Iran antara Iran dan Amerika. Kita harus lihat nanti bagaimana hasilnya. Kemudian kalau ternyata memang dia mau menghentikan program nuklirnya, berarti kita bisa lihat kawasan ini akan lebih tenang. Aman ya. Gitu kan. Tapi yang terjadi kayaknya Iran ini akan datang ke perundingan tapi tidak menghentikan program. Mereka akan terus diam-diam memperkaya uranium. Karena udah kadarnya kan dia pikir mungkin udah tanggung ya, udah 60%. Nah, dengan segitu aja sudah bisa jadi bom nuklir. Betul. Jadi ya kita akan melihat nanti hasilnya seperti apa, karena balik lagi ya ke ayat itu ya. Iran ada di Yehezkiel 38-39 dan itu belum tergenapi. Ya, baik. Nah, apakah ancaman Iran justru mempercepat normalisasi hubungan Israel dengan Arab Saudi, Bu? Harusnya begitu. Karena musuh dari Israel ternyata musuhnya Arab Saudi juga. Iya kan? Musuh bersama. Musuh bersama. Kenapa jadi musuh bersama? Ya, kalau Iran ternyata mau menyerang Arab Saudi, jika dia kan sudah mengancam. Kalau saya diserang Amerika, saya serang Arab Saudi. Iya, kalau Arab Saudi ikut-ikutan kasih tempat buat lewat pesawat udara, saya akan menyerang. Jadi jelas bahwa justru akan merasa saling membutuhkan. Israel dan Arab Saudi akan semakin merapat. Karena sama-sama butuh perlindungan satu dengan yang lain. Karena musuhnya sama. Musuhnya sama. Mau nggak mau akhirnya mereka jadi kompak ya. Iya, syukur-syukur bisa damai. Iya. Nah, bagaimana sikap Turki, Qatar, dan Mesir dan konflik ini? Ke arah mana kecenderungan geopolitik mereka, Bu Monik? Qatar ini kan negara Sunni, bukan negara Syiah. Qatar ini negara yang dekat dengan Amerika justru kan. Qatar dekatnya dengan Amerika dan kecenderungan mereka saat ini pasti mereka pro-nya ke Amerika. Alasannya apa? Ya mungkin lebih punya banyak kepentingannya dengan Amerika. Kalau Turki menawarkan diri untuk menjadi tuan rumah ketika bicara tentang nuklir antara Iran dengan Amerika. Tapi karena Turki punya hubungan diplomatik dengan Israel, Iran kayaknya tidak akan memilih Turki. Takut ada agen Mossad di sana, bisa-bisa mereka mungkin merasa tidak terlalu aman. Makanya yang dipilih mungkin Oman, karena Israel dan Oman kan belum ada hubungan diplomatik. Jadi lebih aman buat Iran. Nah, jadi sejauh ini kalau kita lihat ke depan yang kita nantikan adalah kabar baik ya dari meja perundingan tentang nuklir Iran. Jadi isunya sudah bergulir lagi nih Pak. Bukan lagi membahas tentang demonstrasi Iran akibat krisis ekonomi. Sudah pindah gitu ya ke isu perundingan antara Amerika dan Iran tentang nuklir. Nah, Bu Monik, jika Iran terdesak, seberapa besar kemungkinan Iran mengaktifkan proksi militernya, Hizbullah, Houthi, dan milisi di Irak? Saat ini Israel sudah berhasil ya menekan Hezbollah. Hezbollah seharusnya sudah menyerahkan senjata ke pasukan resminya Lebanon. Jadi Hezbollah menyerahkan senjata ke tentara Lebanon. Artinya pengaruh Iran sudah sangat berkurang. Sudah dihabisi.
Lalu Suriah. Di Suriah Azad yang tadinya juga teman dengan Iran juga sudah tidak ada. Iya. Dia sudah kabur ke Rusia. Nah, yang tinggal ini masih ada Hamas. Tapi Hamas juga semoga dengan Dewan Perdamaian Gaza, Hamas betul-betul dilucuti karena apa? Pasukan stabilitas internasional akan berperan melucuti senjata Hamas. Berarti TNI akan turut serta di situ. Lalu Houthi yang masih ada. Namun yang menarik Houthi ini kan di Yaman. Sementara di dekat Yaman itu ada Somaliland yang baru diakui sebagai negara oleh Israel. Nah, Israel artinya karena punya hubungan dengan si Somaliland, Israel bisa dong kirim Mossad misalnya di sana. Bisa kirim orang-orang untuk apa? Bisa jadi Houthi diperlemah. Seperti yang Israel lakukan di Iran. Dengan membunuh tokoh-tokoh militernya. Nah, apakah konflik Gaza dan ketegangan Israel-Hamas ini berpotensi melebar menjadi konflik regional besar menurut Ibu? Regional besar saat ini dengan banyaknya negara Arab yang mendukung agar Amerika tidak menyerang Iran, kita berharap ini tidak menjadi konflik regional besar. Karena apa? Karena negara-negara Arab minta supaya Amerika menahan diri. Dan juga Trump dalam hal ini, Presiden Trump, dia sedang pikirin tentang Dewan Perdamaian Gaza yang harus merehabilitasi Gaza. Merekonstruksi Gaza. Jadi perhatiannya tentu terpecah. Jadi kalau dipikir-pikir, Trump bukannya takut untuk menyerang Iran. Bisa, kapan aja dia mau bisa. Cuma dia juga harus mengkalkulasikan apa kepentingannya dia menyerang Iran. Ya kan? Paling gampang sekarang yang menjadi problem kan rezim Iran. Ayatollah Ali Khamenei. Ini Mossad aja bisa kok kayaknya bunuh si Ali Khamenei. Ya enggak? Nggak perlu pakai diserang, Pak. Apalagi dalam situasi yang kayak seperti ini ya. Sekarang nggak perlu dengan mengerahkan kekuatan armada militer, pesawat tempur, nggak perlu. Karena toh apa? Kasihan warga Irannya. Kan warga Irannya ini kan ingin rezimnya diganti. Gitu. Jadi kalau menurut saya, aduh jangan perang deh. Bukan karena Amerikanya nggak sanggup loh. Lebih baik seperti negara-negara Arab. Negara Arab juga ngomongnya gitu. Jangan perang, tapi tepat sasaran. Jadi boleh-boleh aja kalau targetnya si Khamenei doang. Iya ya, kayak Maduro tiba-tiba Iya, diangkut nah dengan seperti itu istrinya. aja. Jadi apa susahnya buat Amerika? Amerika bisa. Cuma kalau saya melihatnya begini. Sekarang ini kan Khamenei udah tua. Umurnya sampai berapa lama lagi? Kalau diganti dengan yang baru, yang jadi tokoh mula, belum tentu orangnya reformis. Belum tentu orangnya moderat. Jangan-jangan lebih jahat daripada yang Khamenei. sekarang. Gitu loh. Nah sekarang Israel sudah membuktikan dia bisa masuk ke Iran. Juni 2025 lalu. Betul. 15 ahli nuklir bisa tewas. Nah sekarang kalau agen Mossadnya beroperasi dengan cara yang sama bahkan lebih canggih, apa susahnya? Ya kan sepertinya gitu kan. Cuma pertimbangannya pasti aduh jangan-jangan yang ganti lebih gawat. Mendingan ya udahlah di hold dulu. Seperti itu. Jangan buang tenaga ya. Iya. Karena itu bisa memicu peperangan besar Peperangan ya yang di lebih kawasan ya. merugikan banyak pihak. Nah sekarang menyangkut Alkitab. Dalam perspektif Alkitab, bagaimana kita memandang eskalasi konflik Timur Tengah tanpa jatuh pada spekulasi sensasional tentang akhir zaman, Bu Monik? Kalau saya melihatnya selalu begini. Kan Tuhan Yesus selalu bilang tanda kedatangannya adalah perang. Deru perang di mana-mana. Iya, bangsa bangkit melawan bangsa. Dan itu memang terjadi bukan hanya di Timur Tengah sebetulnya. Ya kan? Buktinya apa? Ukraina lawan
Belum selesai itu. Rusia, sampai sekarang belum selesai. Iya. Lalu kemarin kita lihat juga ada India sama Pakistan. Ini Hmm, 2 negara yang punya iya. nuklir. Belum lagi Hmm, Korea Utara iya. dengan Korea Selatan. Itu Thailand dengan Iya Kamboja betul, juga. panas juga kan. Hmm. Jadi konflik itu di mana-mana. Myanmar juga loh Pak. Oh, Myanmar. Jadi kalau mau dibilang konflik dari perspektif Alkitab ya benar. Bangsa bangkit melawan bangsa. hmm, Kita akan melihat ini dalam intensitas yang lebih besar lagi. Kenapa? hmm, Karena memang semakin dekat dengan kedatangan Tuhan Yesus kan. iya. Jadi akan semakin sering muncul bangsa bangkit melawan bangsa itu. Gitu. Hmm, Jadi sebetulnya kita sebagai orang Kristen, kita takut gak? Ya enggak lah, ngapain? Udah dikasih tahu sama Tuhan Yesus. Bilangnya iya. apa? Jangan gelisah, jangan takut. Karena Hmm, semuanya itu harus terjadi. hmm. Tapi kita nggak perlu gelisah, kita nggak perlu Justru harus takut. menyiapkan diri ya Karena apa? sebagai orang Perintahnya kan percaya. siap sedia, Mm-mm. berjaga-jaga. Iya. Jadi konflik terjadi di mana-mana. Bahkan juga kalau mau dilihat dari sisi kekristenan, kan dibilang orang percaya akan dibenci karena Hmm, namaku, nama Tuhan. Dan iya. kita sudah lihat itu terjadi di Nigeria, Iya. di Ethiopia, di Hmm, Sudan, hmm, Sudan Selatan, di mana kekristenan juga mendapatkan tekanan. Di negara-negara Afrika berapa banyak betul. kekristenan yang menghadapi milisi-milisi Hmm, berbasis agama. jadi, Dan juga di Iran sendiri persekusi betul. terhadap minoritas Kristen. Ya. Jadi sebagai orang Kristen kita harus menanggapinya dengan benar ya, Iya, isu-isu ini. iya, jangan selalu, kalau menurut saya gini, kita jangan membuat umat Kristen menjadi ketakutan. Hmm, Karena akhir zaman jadinya serba takut, hmm, serba khawatir. Kita ya, takut justru takut bikin dosa. Semakin hmm, kudus hidup kita, ya ya, enggak? Semakin saleh, ya, bukan takut menghadapi akhir zaman, tapi takut bikin dosa. Kalau saya ya. betul. Alkitab berulang kali mengecam kekerasan, keangkuhan, dan juga penindasan. Prinsip apa yang relevan untuk membaca krisis Iran hari ini, Bu? Nah, kalau saya lihatnya seperti ini. Iran ini kan negara yang sangat anti Israel. Iya. Padahal sejarahnya kita lihat bagaimana Raja Kores, Raja Persia justru Mm-mm. menjadi seorang Zionis pertama. Iya. Membolehkan orang Yahudi pulang kembali ke Membangun Yerusalem. negerinya. Membangun Yerusalem, membangun bait suci. Ya. Padahal Kores tidak mengenal Tuhan Israel. Bahkan Darius juga kasih uang untuk membangun bait suci. Jadi aslinya nggak ada itu yang namanya anti Israel, nggak ada yang namanya anti Yahudi. Namun kenapa sekarang menjadi sangat anti? Bahkan mereka menetapkan harus ada pemusnahan terhadap Israel. Dengan adanya jam destruction of Israel di lapangan alun-alunnya Teheran. Wow. Jadi ini sesuatu yang menurut saya nggak sesuai dong. Kalau orang hidup berbangsa-bangsa, Iya. bersuku-suku, kita nggak mungkin satu etnisitas akan mengeliminasi etnis yang lain. Dia ingin memusnahkan Israel. Ya gimana Tuhan Israel nggak marah kalau kayak begini. Saya nggak bilang Tuhan kita jahat ya, enggak. Tapi kita belajar bahwa Tuhan itu membentuk Israel loh. Tuhan bukan hanya menciptakan bangsa-bangsa. Tapi kalau menciptakan itu artinya apa? Memperkatakan lalu jadi. Ya kan? Tapi ini Tuhan membentuk Israel. Dibentuk secara khusus. Dengan dipanggil Abraham, Ishak, Yakub. Secara khusus dibentuk. Diberikan tanah juga secara khusus. Sebagai tanah perjanjian. Jadi kalau kita lihat,
Ngapain kita macem-macem dengan apa yang ada ditulis di Alkitab kita? Tapi memang orang Iran mungkin tidak baca Alkitab. Jadi kita maklum bahwa mereka akhirnya tidak paham atau gagal paham dengan skenario Israel yang ada di Alkitab. Sehingga dia tidak ngerti. Makanya kalau dilihat apa yang terjadi di Iran sekarang, semua yang ingin ia tabur di Israel dia malah menuai untuk dia sendiri. Kekacauan ya. Kekacauan dia dapat, Mhm. kerusakan dia dapat. Iya. Makanya kita belajar jangan mengutuki apa yang Tuhan berkati. Walaupun pemerintah Iran saat ini berusaha meredam berita itu keluar, tetapi kan pasti ada aja yang bocor ya. Bahkan juga internet diputusin kan. Iya, betul. Supaya apa? Apa yang terjadi di Iran ini tidak tersebar keluar. Iya. Coba. Saking mereka memang ya inilah ya. Namanya sebuah tiran, rezim yang otoriter. Pasti melakukan segala cara untuk tetap berkuasa. Makanya penting sekali memang demokrasi itu ada ya. Iya. Demokrasi itu kan membolehkan perbedaan pendapat. Demokrasi itu kan membolehkan adanya suara untuk mengkritik, suara untuk protes. Jadi tidak boleh memang otoriter. Iya. Nah, bagaimana orang Kristen harus menyikapi konflik ini antara empati kemanusiaan dengan realitas geopolitik dan iman? Kalau saya secara iman begini, saya meskipun Iran ini ingin mengeliminasi Israel dan saya cinta Israel, bukan berarti saya tidak cinta Iran. Saya tidak bersuka cita melihat Iran menjadi hancur. Justru kita harus punya hati yang berbelas kasihan. Kasihan loh dia. Iya. Karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Sikap hati kita ya seperti itu gitu loh. Bayangkan warga Iran yang tewas hanya gara-gara ingin punya kebebasan. Iya. Warga Iran yang mati hanya gara-gara ingin gak pakai hijab. Gitu kan. Kita bayangkan bagaimana rasanya mereka tuh pingin bebas lepas dari aturan doktrin agama. Dan itu dibayar dengan nyawa mereka. Iya. Nah itu yang sudah sikap hati besar. kita justru kita berbelas kasihan sama mereka. Kita bawa dalam doa. Supaya apa ada intervensi secara adikodrati ya. Jiwa-jiwa di Iran ini mereka akhirnya menemukan kebenaran. Dan puji Tuhannya yang saya senang, ternyata orang-orang Iran ini menunjukkan rasa cinta kepada Israel di media-media sosial. Misal di akun Kementerian Luar Negeri Israel berbahasa Parsi, bahasa nasionalnya Iran. Orang-orang Iran itu merespon gitu loh. Lalu juga di akun IDF misalnya tentara Israel dalam bahasa Parsi. Jadi mereka tidak menunjukkan kebencian seperti yang disuarakan oleh rezim. Malah sebaliknya mereka menunjukkan rasa cinta. Gitu. Jadi kita berbelas kasihan sama mereka ini. Mereka mungkin ingin mendengar kabar baik, membaca Alkitab, tapi rezim mencegah. Gitu ya. Orang-orang Kristen yang ada di Iran, orang-orang Ortodoks, Armenia, orang-orang Yahudi, yang Yahudi Iran juga masih ada ya, sisa-sisa dari keturunan Esther dan sebagainya. Tapi mereka ini juga terdiskriminasi. Tidak bebas juga gitu ya. Jadi memang apa ya, sikap hati kita adalah berdoa untuk mereka, berbelas kasih untuk mereka. Kita jangan bersuka cita melihat mereka hancur, justru kita harus punya hati mengasihi mereka. Jadi meskipun mereka adalah bangsa yang memusuhi Israel, kita harus orang per orangnya ya, belum mengoreksi tentu. hati kita dalam menyikapi peristiwa ini ya. Betul. Nah, dalam 6-12 bulan ke depan, apakah Bu Monik melihat
Iran cenderung menuju reformasi atau resi lebih keras atau konflik internal? Saya sih berharapnya memang ada orang yang menjadi reformator di Iran. Namun sayangnya anak dari pewaris tahta monarki Iran, Heeh, Saresa Pahlavi yang saat ini hidup di Amerika, ya. di eksil ya secara di luar Iran dan belum pernah ke Iran lagi ya, nggak bisa ke Iran. Mhm. Ini belum dapat menjadi seorang yang mampu gitu ya, Mmm, menyatukan diaspora Iran menjadi iya, kekuatan atau menggerakkan orang-orang yang di dalam Iran sendiri. mmm, Jadi harusnya iya, kalau dia mampu, mungkin Ali Khamenei cepat jatuh mmm, gitu ya, karena pergolakan iya, dari rakyat Iran sendiri. Tapi ini tidak terjadi gitu loh. Karena apa? Karena pasukan garda revolusi masih kuat, orang-orang yang setia pada rezim juga masih kuat, oh, sehingga ini monarki belum bisa kembali. Tapi kalau kita lihat dari sisi Alkitab, emang Alkitab bilang ini mmm, Iran harus jadi musuhnya Israel. Jadi memang mmm, dia tetap harus ada. iya, Benar nggak iya, Pak? iya, Karena mhm, secara Yehezkiel 38, mmm, Yehezkiel 39 itu belum terjadi. Gog nanti akan menyerang Israel kan? Iya, Gog Rusia. Jadi Rusia, jadi kalau dibaca di Yehezkiel 38, Mhm, Rusia itu sebetulnya nggak mau ikut. Tapi dia terpaksa ikut. oh, Bisa jadi seperti sekarang ini ini, kan kan Rusia temenan sama Israel iya, kan. Tapi gara-gara sama Iran, Iran, karena dia udah utang banyak nih, udah dikasih drone gitu ya sama itu. mmm, Jadi dia terpaksa nih ikut nyerang. iya, iya, Karena iya, dia juga jadi apa, pesaing dengan Amerika kan. iya, Saya sih berharapnya emang nggak terjadi perang, cuma gimana di Alkitab ada ya, jadi kita mmm, siap-siap kalau itu terjadi. iya. Nah, Bu Monik, apa pesan penting bagi masyarakat Indonesia agar tidak terjebak pada narasi emosional, propaganda, dan polarisasi dalam melihat konflik Iran, Amerika, Israel ini? Kalau saya pertama baca Alkitab. Hmm, Kita baca Alkitab karena apa? Hikmat itu sumbernya dari Tuhan sendiri. iya, Semakin kita baca Alkitab, kita semakin mengerti bahwa Tuhan itu berotoritas pada bangsa-bangsa. hmm, Jadi kita nggak perlu takut. iya, Karena Tuhan juga yang mengangkat raja, hmm, presiden, iya, pemimpin semuanya. Ketika kita percaya bahwa semua itu ada dalam kedaulatannya Tuhan, mhm, hidup kita juga jadi lebih tenang. iya, Iya nggak? Kan kita nggak bisa betul, mengontrol dunia ini, benar nggak? mhm, Jadi baca Alkitab, mhm, ya kan? iya, Itu udah paling paling penting. Dan memang kita perlu tahu apa yang terjadi di dunia. Makanya kita mengadakan sesi seperti ini ya. iya, Kita perlu tahu apa yang terjadi di dunia supaya apa? hmm, Kita bisa berdoa. Kita iya, tahu pokok mhm, doanya apa. betul, Kalau kita nggak tahu apa yang terjadi di dunia, kita juga nggak ngerti mau doain apa. hmm, Kita nggak iya, tahu apa yang terjadi di Iran, iya, ya kan? Nah, makanya dua-duanya penting kita baca Alkitab, namun juga kita tidak menutup mata apa yang terjadi di dunia supaya hmm, kita bisa berdoa. Dan mhm. Tuhan Yesus sendiri juga mengatakan tanda-tanda kedatangannya. Ada deskripsinya di Matius 24, di Lukas 21 dengan jelas. Hmm, Kita perhatikan tanda-tandanya. Bukan untuk kita hidup dalam ketakutan. mhm, Tapi balik lagi kita mempersiapkan diri kita sendiri. iya, Berjaga-jaga, bersiap sedia. Itu baik, yang menurut saya paling mungkin orang Kristen lakukan. mhm, Gak usah muluk-muluk Pak. iya. Terima kasih banyak Bu Monik. Sama-sama. God lovers, saat ini kita kembali diingatkan bahwa dunia tidak pernah sesederhana hitam dan putih. Sebuah negara bisa berbicara tentang perlawanan, namun pada saat yang sama melukai rakyatnya sendiri. Sebuah kekuatan global bisa berbicara tentang stabilitas, namun menghadirkan ketakutan dan ancaman perang. Dan di tengah semua ini, manusia biasa selalu menjadi korban. Sebagai orang Kristen, kita tidak dipanggil untuk membela rezim. Kita dipanggil untuk membela kebenaran. Kita tidak dipanggil untuk mengidolakan kekuatan politik,
kita dipanggil untuk berdiri di pihak keadilan, belas kasihan, dan kehidupan. Alkitab berulang kali mengingatkan, Tuhan menentang keangkuhan, kuasa, mengecam penindasan, dan membela mereka yang tertindas. God lovers bersimpati pada penderitaan rakyat Iran tidak berarti membenarkan kebijakan resimnya. Mewaspadai ambisi global Amerika dan Israel tidak berarti membenarkan kekerasan dan represi. Iman Kristen memanggil kita untuk melampaui kubu politik dan berdiri di pihak manusia yang menderita. Di tengah dunia yang semakin bising oleh propaganda, Tuhan memanggil kita untuk tetap tenang, jernih, dan berhikmat. Karena damai sejahtera tidak lahir dari dominasi, melainkan dari kebenaran, keadilan, dan kasih. Terima kasih kepada Ibu Manik Rickers buat wawasan yang luar biasa, kejernihan dan keberanian moral yang telah dibagikan bagi kita semua. Dan terima kasih kepada God lovers dan sahabat-sahabat semua yang telah menyimak dengan hati terbuka. God lovers, jika diskusi ini memberkati, jangan lupa untuk like, komen, dan share, agar semakin banyak orang belajar melihat dunia dengan iman yang dewasa, bukan emosi yang sempit. Dan bagi Anda yang belum subscribe dan follow Diaspora TV, kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami di YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook. Saya Pendeta Martin Hareva dan Ibu Monik Rickers pamit undur diri. Tetap haus akan kebenaran, tetap rendah hati dalam berpikir, dan tetap teguh dalam kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati.